Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita yang sangat menarik tentang bagaimana seorang guru yang sangat baik hati bersama dengan muridnya yang begitu polos. Jadi ada satu hari di mana murid ini bertamu kepada gurunya. Dia membawa seikat singkong hasil kebun dari ayahnya. Guru ini sangat begitu terharu melihat anak muridnya membawakan sesuatu untuk mereka. Ia pun masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada istrinya apa yang mereka punya kira-kira untuk membalas seikat singkong ini. Sang istri pun menjawab kalau sebenarnya ia hanya memiliki seekor ayam di kandang. Lalu sang guru itu pun keluar dengan membawa ayam tersebut, kemudian memberikannya kepada muridnya sebagai bentuk rasa terima kasih. Dalam perjalanan pulang, murid ini bertemu dengan teman sebangkunya yang kemudian bertanya, "Dari mana ayam itu?" Si murid polos ini pun menjawab, "Oh, ini tadi dapat dari Pak Guru. Saya membawa seikat singkong, kemudian Pak Guru kasih saya ayam ini." Mendengar ucapan temannya, murid yang satu ini rasanya tergiur dan langsung menceritakan kepada sang ayah. Lalu sang ayah berkata, "Wah, kalau dikasih ayam, berarti nanti kamu bisa pulang membawa kambing, nak. Nah, sekarang kamu berikan ayam ini kepada gurumu." Murid satu ini pun kemudian bergegas langsung menuju rumah sang guru untuk memberikan ayamnya dengan berharap bahwa dia akan membawa pulang seekor kambing. Tapi sayangnya, saat tiba di rumah sang guru, hanya tersisa singkong seikat. Murid satu itu pun pulang hanya dengan membawa singkong yang tadi. Murid pertama datang dengan ikhlas untuk menghadiahi sang guru dengan seikat singkong. Sedangkan murid yang satu lagi sudah mengharapkan imbalan atas pemberian ayamnya. Apakah hasilnya sama? Tentu berbeda. Kalau berbicara mengenai ikhlas, tentu bentuk dari pengorbanannya berbeda-beda pada setiap manusia. Ada yang harus ikhlas dengan kegagalannya, ada yang harus ikhlas dengan kehilangannya. Saat kita tidak ikhlas, pasti merasa begitu tidak adil dan penuh dengan pertanyaan, kenapa? Tapi kembali lagi, sebagai hamba yang beriman, kita juga perlu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi semua sudah menjadi kehendak yang Maha Kuasa, termasuk ketika kita berbicara soal kehilangan. Ketika kita diminta mengartikan kata ikhlas, tentu respon yang akan diberikan pasti akan berbeda-beda. Kehilangan kesempatan contoh. Dulu mungkin saat harus gagal dan kehilangan kesempatan, kita akan marah, tidak terima, dan merasa tidak adil. Kita tidak mau menerima kekurangan diri, yang akhirnya justru menyalahkan takdir dengan tidak ikhlas menerima kenyataan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya khususnya secara pribadi, juga semakin dewasa dalam menghadapi kegagalan. Juga saat kehilangan sebuah kesempatan. Tidak lagi marah, tapi semakin bersiap dan semakin berlatih agar menjadi semakin baik ketika kesempatan itu datang kembali. Dan jika takdirnya memang harus gagal, maka kita bisa menjawab, kita sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik. Sederhana rasanya ketika kita harus mempraktekkan ilmu ikhlas. Kita hanya perlu mengingat bahwa tidak ada hal yang kekal di dunia ini. Dan itu berlaku pada semua aspek kehidupan. Ikhlas dan pasrah. Dua hal ini tentunya memiliki korelasi dalam kehidupan. Saat saya berusaha dengan hati dan pikiran untuk mencapai sesuatu, maka saya baru akan memasrahkannya kepada Allah. Dan saya ikhlas pada setiap hasil yang sudah ditetapkan. Karena saya percaya bahwa rencana Tuhan akan selalu lebih baik. Dan saat kita ikhlas, sesungguhnya Allah akan menolong kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.